morning students, how are you today? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah anak-anak, hari ini kita belajar IPA. IPA adalah ilmu pengetahuan alam. Nah mungkin IPA ini bukanlah hal baru bagi kalian, karena sebelumnya ketika kelas 3 kalian sudah pernah membahas sedikit tentang IPA. Nah sebelumnya Miss tunggu kalian untuk mempersiapkan alat tulisnya ya. Anak-anak, kita mulai dari bab pertama, yaitu tubuh manusia. Tubuh manusia menjalankan semua fungsinya karena organ yang ada terdapat di dalam tubuh manusia menjalankan fungsinya dengan baik juga. Nah, organ-organ tubuh manusia itu apa aja ya? Nah, ini dia organ-organ tubuh manusia. Ada otak, paru-paru, jantung, hati, ginjal, lambung, usus, ada juga tulang, otot, dan kulit. Nah, anak-anak, sekarang buka bukunya halaman 2. Kita belajar mengenai organ tubuh manusia. Organ adalah sekelompok jaringan yang mempunyai bentuk dan fungsi tertentu di dalam tubuh. Nah, jadi organ-organ utama di dalam tubuh manusia adalah yang pertama adalah otak. Inilah gambaran otak yang terdapat pada tubuh manusia. Nah, otak ini berfungsi untuk mengatur semua fungsi tubuh dengan cara mengirim dan menerima pesan melalui saraf yang membentuk sistem saraf tepi. Itulah sebabnya otak dikatakan sebagai organ sistem saraf. Nah, otak ini dibagi menjadi otak besar dan otak kecil. Ini dia otak besar. Otak besar atau sering disebut dengan cerebrum. Nah, otak besar ini adalah bagian terbesar dari otak. Otak besar mengatur, berpikir, berbicara, dan belajar. Otak besar juga menerima dan memproses informasi dari panca indera, yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecap, dan peraba. Nah, selanjutnya adalah otak kecil. Ini dia otak kecil. Otak kecil terletak di bagian belakang otak, dan fungsi otak kecil ini adalah untuk mengontrol keseimbangan, pergerakan, dan koordinasi tubuh. Dan selanjutnya yaitu ada batang otak. Ini batang otak. Nah, batang otak ini terletak di bawah otak besar ya. Nah, batang otak ini menghubungkan otak dengan sumsum tulang belakang. Batang otak ini mengatur semua fungsi yang dibutuhkan tubuh untuk tetap hidup. Fungsi ini meliputi pernafasan, pencernaan makanan, dan peredaran darah. Anak, selanjutnya buka bukunya halaman 4. Di situ terdapat jantung. Jadi anak-anak, seperti inilah letak jantung yang terdapat di tubuh manusia. Jantung terletak di antara paru-paru. Nah, inilah dia bentuk jantung yang terdapat di tubuh manusia. Nah, jantung ini mempunyai fungsi yaitu untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan mengalirkan darah yang kaya oksigen ke seluruh bagian tubuh. Nah, jadi jantung ini mempunyai 4 ruangan. Ini dia ruangannya. Ini ya. Nah, ini ruangan jantung. Ini atrium kiri. Yang ini atrium kanan, ini ventrikal kiri, sedangkan yang ini ventrikal kanan. Nah, atrium ini mempunyai fungsi yaitu untuk mengumpulkan darah dari paru-paru dan bagian lain tubuh, sedangkan ventrikal berfungsi untuk memompa darah keluar dari jantung. Anak-anak, sekarang perhatikan gambar jantung yang ada di buku kalian di halaman 5. Nah, di sini kita akan belajar bagaimana cara darah mengalir, masuk dan keluar dari jantung. Nah, jadi darah yang kaya oksigen masuk ke jantung dari paru-paru. Nah, jadi darah dari paru-paru masuk ke jantung,
melalui atrium kiri. Selanjutnya, didorong ke ventrikal kiri. Nah, ventrikal kiri ini memompa darah keluar menuju aorta dan diedarkan ke seluruh tubuh. Nah, oksigen yang ada terdapat di darah tersebut akan diserap oleh tubuh. Selanjutnya, darah tersebut masuk kembali lagi ke jantung melalui atrium kanan dan didorong ke ventrikal kanan. Nah, ventrikal kanan mendorong darah ke arteri pulmonaris dan kembali ke paru-paru. Nah, di paru-paru inilah darah tersebut diisi kembali dengan oksigen. Nah, anak-anak, selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru ini adalah paru-paru ya. Nah, paru-paru ini adalah sepasang organ dengan tekstur seperti spons yang terletak di dalam rongga dada. Nah, fungsi utama paru-paru adalah sebagai tempat pertukaran gas oksigen dengan karbon dioksida. Nah, pada saat kamu menghirup nafas, oksigen dari udara akan masuk ke dalam aliran darah. Setelahnya, karbon dioksida akan dibuang ke udara pada saat kamu menghembuskan nafas. Sekarang buka bukunya halaman 6. Di sini ada gambar yang merupakan bagian yang terhubung ke paru-paru. Nah, kalian bisa lihat di situ ada rongga hidung, rongga mulut, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, alveolus, dan inilah dia paru-paru. Sekarang kita lanjutkan ke organ tubuh selanjutnya, yaitu halaman 7, lambung dan usus. Nah, lambung dan usus sama-sama berfungsi sebagai sistem pencernaan makanan. Ini adalah letak lambung kita di tubuh kita. Jadi seperti ini bentuk lambung yang ada di tubuh kita. Nah, lambung ini berfungsi menyimpan makanan yang kita makan, menghancurkan makanan sehingga membentuk campuran setengah padat, dan secara perlahan mendorong makanan ke usus halus. Nah, usus halusnya yang mana? Usus halusnya yang ini. Ini ya. Ini usus halus dan yang ini usus besar. Usus halus dan usus besar mempunyai fungsi yang berbeda. Usus halus ini fungsinya membuat makanan lebih halus sehingga tubuh dapat menyerap zat gizi. Zat gizi itu apa aja? Vitamin, mineral, protein, karbohidrat, dan lemak. Sedangkan usus besar ini untuk menyerap air dan garam dari bahan makanan yang tidak dicerna dan membuang sisa pencernaan. Anak, sekarang perhatikan gambar sistem pencernaan makanan yang ada di buku kalian di halaman 7. Nah, jadi di sini kita akan belajar bagaimana sih proses sistem pencernaan manusia. Nah, jadi pertama kali makanan masuk ke melalui mulut. Nah, di mulut ini makanan dikunyah dan dipotong-potong oleh gigi dan dibantu air ludah untuk melunakkan makanan tersebut. Nah, selanjutnya makanan masuk menuju kerongkongan dan ke lambung. Nah, di lambung ini terjadi proses pencernaan makanan. Nah, jadi di lambung ini makanan dipotong-potong lebih kecil lagi bercampur dengan asam lambung. Nah, selanjutnya makanan yang sudah bentuk cair masuk ke usus halus. Nah, di usus halus ini terjadi penyerapan nutrisi yang diserap oleh darah. Sedangkan bahan makanan yang tidak dicerna atau tidak diserap oleh darah menuju ke usus besar. Nah, di usus besar inilah terjadi penyerapan air. Dan sisa pencernaan makanan
keluar melalui anus. Anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Miss harapkan semoga kalian dapat mengerti dan jangan lupa belajar serta membaca bukunya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang organ tubuh manusia. Nah, yang Miss jelaskan tadi itu adalah yang pertama otak, kedua jantung, ketiga paru-paru, dan yang keempat lambung dan usus. Nah, sedangkan organ tubuh yang lainnya seperti kulit, otot, tulang, hati, dan ginjal, Miss akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Nah, anak-anak, jika ada yang belum mengerti, besok boleh ditanyakan kepada Miss Feni ya. Jangan lupa belajar loh. Bye!